Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi Ibu Ambar, Kakak Asdo, serta teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama belajar ya tentang eating disorders. Nah, kami dari kelompok 6 terdiri atas saya, Karen Kensia Angela Kehi, ada Ratna, ada Desta Risa, ada Luis, dan ada Komang Merisa Naraswari. Nah, pada eating disorders ini kita akan membahas ya subtopik, ada anorexia nervosa, ada bulimia nervosa, dan ada binge eating. Nah, masing-masing dari ketiga ini membahas tentang simptom atau kriteria diagnostik, etiologi, dan treatment. Selanjutnya saya serahkan ke Luis. Baik. Anoreksia nervosa. Jadi menurut DSM-5 itu, anoreksia nervosa ini adalah pembatasan asupan energi terhadap kebutuhan yang menyebabkan berat badan itu sangat rendah dalam konteks usia, jenis kelamin, lintasan perkembangan, dan kesehatan fisik. Jadi sederhananya itu, anoreksia nervosa ini identik dengan seseorang yang memiliki berat badan yang rendah, yang tidak normal, dan ini dikaitkan dengan ketakutan yang kuat terhadap kenaikan berat badan orang tersebut. Dan pemikiran yang menyimpang mengenai berat badan, bentuk, dan itu menimbulkan dorongan untuk menjadi kurus. Next. Tanda dan gejala fisik anoreksia nervosa itu dapat dilihat, yaitu yang pertama, penurunan berat badan yang sangat ekstrim. Lalu yang kedua, membatasi asupan makanan secara berlebihan. Yang ketiga, olahraga secara berlebihan. Yang keempat, menyangkal rasa lapar dan menghindari makanan. Lalu yang kelima, makan dalam jumlah yang sedikit atau bahkan tidak makan sama sekali. Lalu yang keenam, kulit menjadi kering. Yang ketujuh, rambut atau kuku menjadi rapuh. Dan yang terakhir, masalah kardiovaskular. Ini seperti tekanan darah rendah kronis dan detak jantung yang berlebihan. Next. Adapun 3 diagnostik kriteria anoreksia nervosa menurut DSM-5, yaitu yang pertama, kriteria A, ini adalah penilaian berat badan dapat menjadi tantangan. Jadi dalam kriteria A ini, berat badan yang sangat rendah itu didefinisikan sebagai berat badan yang kurang dari normal. Dan untuk anak-anak dan remaja, kurang dari minimal yang diharapkan. Dalam menentukan apakah kriteria A ini terpenuhi, klinisi ini harus mempertimbangkan pedoman yang tersedia, serta bentuk tubuh individu, riwayat berat badan, dan setiap gangguan fisiologis. Lalu selanjutnya ada kriteria B. Ini individu dengan gangguan anoreksia nervosa ini biasanya menunjukkan ketakutan yang intens. Jadi orang dengan kriteria B ini faktanya itu khawatir tentang penambahan berat badan mereka dapat meningkat, bahkan ketika berat badan mereka turun. Lalu yang terakhir, kriteria C. Harga diri tergantung pada persepsi mereka dan melakukan berbagai teknik untuk mengukur berat badan. Jadi harga diri individu dengan anoreksia nervosa ini sangat tergantung pada persepsi mereka tentang bentuk tubuh dan berat badan. Jadi menurut mereka itu, penurunan berat badan sering dipandang sebagai pencapaian yang mengesankan dan tanda disiplin diri yang luar biasa. Sedangkan penambahan berat badan dianggap sebagai kegagalan pengendalian diri yang tidak dapat diterima. Selanjutnya kita akan membahas faktor dan treatment dari anoreksia nervosa yang akan dijelaskan oleh teman saya Merisa. Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai etiologi dan juga atau faktor mengenai anoreksia nervosa. Nah, ternyata faktor atau etiologi anoreksia nervosa itu ada 3. Nah, yang pertama itu ada faktor sosiokultural, kemudian ada faktor psikologis, ada faktor biologis. Nah, pada faktor sosiokultural ini, wanita muda mendapatkan tekanan untuk mencapai standar kurus yang tidak realistis. Kemudian pada faktor psikologis, di mana mereka merasa tidak puas akan tubuh mereka, sehingga mereka melakukan cara-cara yang tidak sehat untuk mendapatkan berat badan yang mereka inginkan. Nah, mereka juga menahan rasa lapar untuk menjadi sempurna dan juga terlihat unik dan juga terlihat khusus. Nah, pada faktor biologis ini ada 2, yaitu kelainan genetik dan perubahan hormon dan juga ada biokimia. Nah, pada kelainan genetik dan perubahan hormon ini memunculkan sifat sensitif, perfeksionis, dan juga keras kepala yang akan memicu atau munculnya terjadi anoreksia nervosa.
Nah, pada proses biokimia ini terjadinya gangguan pada serotonin, dopamin, dan norepinefrin yang akan mengganggu atau terjadi masalah pada pola makan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa perubahan hormon dan juga zat kimia ini kan diatur di dalam otak sehingga pada penderita anoreksia nervosa ini memiliki masalah yang serius pada struktur biokimia. Nah, kemudian pada penderita anoreksia nervosa ini, cara pengobatan atau treatmentnya itu ada dua. Yang pertama itu family based treatment atau disingkat dengan EBT. Nah, pada EBT ini di mana keluarga, khususnya orang tua, memiliki peran yang penting dalam program ini, di mana orang tua memiliki tugas untuk mengontrol dan juga memfasilitasi pola makan anak. Nah, hal ini bertujuan untuk mengembalikan berat badan anak menjadi berat badan yang normal. Nah, dalam penderita anoreksia nervosa ini, pada treatment EBT ini paling sering digunakan. Selain karena lebih efektif, ternyata harganya juga lebih terjangkau atau lebih murah. Nah, yang kedua itu ada Cognitive Behavioral Therapy atau disingkat dengan CBT, di mana CBT ini membantu penyintas untuk mengevaluasi pemikiran-pemikiran mereka mengenai berat badan, bentuk tubuh, dan juga image diri mereka. Nah, sehingga pada treatment CBT ini dapat mengurangi pemikiran-pemikiran negatif dan juga dapat merugikan dari penderita anoreksia nervosa. Namun pada treatment CBT ini paling sering digunakan pada penderita bulimia nervosa. Nah, sedikit informasi, bulimia nervosa itu merupakan mereka yang kemungkinan memiliki berat badan yang normal, tapi mereka merasa bahwa diri mereka itu berat. Nah, selanjutnya mengenai bulimia nervosa akan dijelaskan oleh teman saya, Angel. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi bulimia nervosa yang tadi dikatakan Komang, benar bahwa orang dengan bulimia nervosa ini mereka melihat diri mereka itu terlalu berat, padahal mereka tuh berat badannya normal-normal aja, seperti itu. Nah, bulimia nervosa ini masih sama juga seperti anoreksia nervosa, masih ada keterkaitannya, yang mana mereka juga mempunyai ketakutan untuk penambahan berat badan, dan mereka juga sangat nekat untuk mengurangi berat badan. Mereka juga merasa bahwa mereka tidak bahagia atas ukuran dan juga bentuk tubuh mereka. Kita masuk pada simptom atau gejala dari bulimia nervosa. Nah, orang dengan simptom atau gejala bulimia nervosa ini, mereka itu seperti yang tadi di awal saya katakan bahwa mereka itu melihat diri mereka itu terlalu berat, padahal mereka tuh memiliki berat badan yang normal-normal aja. Nah, orang yang mengalami bulimia nervosa ini memiliki beberapa gejala. Yang pertama itu makan yang berlebihan dan mengalami kehilangan kontrol atau ketidakmampuan mereka untuk berhenti makan. Lalu ada juga menjadi sangat peduli dengan berat badan dan bentuk tubuh. Lalu ada yang obsesif dan kompulsif saat berolahraga. Ada yang muntah setelah makan dengan tujuan untuk membersihkan tubuh dari makanan. Ada yang juga menyalahgunakan obat pencahar atau diuretik, dan juga puasa untuk jangka waktu tertentu. Nah, keenam hal ini akan saya jelaskan lebih detail pada beberapa kriterianya. Nah, untuk bulimia nervosa ini memiliki 5 kriteria diagnostik. Yang pertama itu, atau yang A itu, episode berulang dari pesta makan. Apa sih episode berulang dari pesta makan itu? Nah, episode berulang dari pesta makan itu diartikan sebagai makan dalam periode waktu tertentu, dengan jumlah makan juga yang pastinya lebih besar dari kebanyakan individu yang makan dalam periode waktu yang sama dan juga pada keadaan yang sama. Jadi ketika kita saat dalam keadaan yang bersamaan, tetapi ada teman kita nih yang makannya itu berbeda dari kita, dari yang biasanya dia makan, seperti itu. Individu dengan bulimia nervosa ini biasanya mereka juga malu dengan masalah makan mereka, dan mereka berusaha untuk menyembunyikan gejalanya. Pesta makan ini tentunya sering berlanjut, teman-teman, sampai orang tersebut itu merasa tidak nyaman atau bahkan menyakitkan, dan bahkan kekenyangan sekali. Pemicu lainnya itu dari episode berulang dari pesta makan ini ada karena stres interpersonal, pembatasan diet, perasaan negatif terhadap berat badan, bentuk tubuh, dan makanan, dan juga terhadap kebosanan. Lalu yang kriteria B itu ada perilaku kompensasi yang berulang, yang mana
banyak individu dengan bulimia nervosa ini mereka menggunakan beberapa metode untuk mengimbangi makan yang berlebihan, seperti muntah. Nah, muntah ini adalah perilaku kompensasi yang tentunya tidak pantas ya kita lakukan. Namun pada bulimia nervosa ini mereka melakukan hal ini. Hal ini paling umum yang dilakukan oleh orang dengan penderita bulimia nervosa. Teman-teman juga bisa lihat pada PPT nomor 1, nah muntahnya juga bisa seperti itu. Efek langsung dari muntah ini termasuk pada kelegaan dari ketidaknyamanan fisik dan juga pengurangan rasa takut akan kenaikan berat badan. Nah, individu dengan bulimia nervosa ini mereka dapat menggunakan berbagai metode untuk mengindukasi muntah mereka, termasuk penggunaan jari atau instrumen untuk merangsang refleks muntah. Nah, pada PPT ini pada gambar pertama seperti itu teman-teman. Jadi individu ini menggunakan 3 jari mereka memasukkan dalam mulut, kemudian mereka akan merasa mual dan mereka itu akan merasa muntah. Nah, individu dengan bulimia nervosa ini umumnya mereka menjadi mahir mendorong muntah mereka dan akhirnya bisa muntah sesuka hati mereka. Ada juga individu yang menggunakan sirup IPK, namun jarang sih ada orang dengan penderita bulimia nervosa menggunakan hal ini. Lalu perilaku pembersih lainnya itu termasuk pada penyalahgunaan pencahar atau diuretik. Nah, individu dengan bulimia nervosa ini juga dapat berpuasa selama 1 hari atau lebih dan mereka ini berolahraga secara berlebihan, teman-teman, dalam upaya mereka atau dengan tujuan untuk mencegah penambahan berat badan. Nah, olahraga yang dimaksudkan pada bulimia nervosa ini dianggap berlebihan karena mereka itu bisa mengganggu aktivitas penting mereka dan juga meskipun mereka mengalami cedera dan sakit yang komplikasi, mereka melakukan olahraga seperti itu. Lalu pada kriteria yang C ini ada pesta makan dan perilaku kompensasi yang tidak sesuai terjadi, namun rata-ratanya setidaknya sekali seminggu selama 3 bulan. Yang mana dalam hal ini biasanya mereka menghindari kenaikan berat badan secara terus-menerus. Misalnya memuntahkan makanan seperti yang tadi, lalu berolahraga secara berlebihan, penggunaan obat pencahar, puasa berlebihan, dan lainnya. Lalu yang D itu ada evaluasi diri terlalu dipengaruhi oleh bentuk dan berat badan. Tadi mungkin saya juga sudah jelaskan sedikit pada episode berulang dari pesta makan, di mana individu itu mengevaluasi diri mereka tuh secara berlebihan seperti itu. Misalnya mereka tuh berkaca pada teman-teman juga bisa lihat pada PPT gambar nomor 2, mereka tuh kaca, berat badan mereka tuh normal aja, tetapi mereka melihat bahwa berat badan mereka tuh terlalu besar seperti itu, atau bentuk badan mereka itu terlalu besar seperti itu. Lalu yang E itu ada gangguan tidak terjadi secara eksklusif selama episode anoreksia nervosa. Kenapa sih sampai bulimia nervosa ini terjadi? Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhinya? Nah, bulimia nervosa ini teman-teman sebelumnya biasanya itu dimulai pada masa remaja atau dewasa muda. Onsetnya itu sebelum pubertas atau setelah 40 tahun, tapi jarang sih terjadi pada orang yang usia 40 tahun. Nah, orang dengan bulimia nervosa ini faktor lainnya itu juga mengalami beberapa peristiwa kehidupan yang penuh tekanan, yang juga hal ini bisa dapat memicu timbulnya bulimia nervosa. Lalu untuk etiologinya itu ada yang menyebabkan bulimia nervosa ini adalah emosional, kekhawatiran terhadap berat badannya, merasa harga diri yang rendah, atau biasa terjadi karena peristiwa traumatik pada masa lalu ada juga depresi, gangguan kecemasan ini misalnya ketakutan akan situasi sosial atau gangguan suasana hati, dan kecemasan ini biasanya berlanjut, jadi sering terjadi setiap harinya seperti itu. Lalu bulimia nervosa ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor fisiologis, dan juga yang mana faktor genetik dan fisiologis ini dimaksudkan yang mana pada obesitas pada anak dan juga pematangan pubertas secara dini yang meningkatkan resiko bulimia nervosa serta kerentanan genetik untuk gangguan tersebut. Lalu bagaimana sih cara mengatasi bulimia nervosa? Nah, ada 3 treatment nih teman-teman. Ada terapi keluarga, psikoterapi interpersonal, dan juga ada CBT. Apa sih terapi keluarga? Nah, terapi keluarga ini biasanya diberikan untuk anak-anak yang usia 18 tahun ke bawah, yang mana terapi keluarga ini membantu orang tua untuk menghentikan anaknya untuk melakukan perilaku makan yang secara tidak sehat atau membantu mengontrol pola makan anak, serta membantu keluarga untuk menghadapi masalah pada perkembangan anak dan keluarga yang mengalami bulimia. Lalu ada psikoterapi interpersonal. Apa itu psikoterapi interpersonal? Psikoterapi interpersonal itu untuk mendiskusikan masalah-masalah yang dialami dalam hubungan oleh klien dengan orang-orang terdekat.
lalu juga bisa meningkatkan komunikasi dan juga kemampuan dalam menyelesaikan masalah atau problem solving. Lalu yang terakhir itu ada CBT. Nah, tujuan dari CBT ini apa sih? Tujuan dari CBT itu untuk mengajak klien untuk menentang pikiran mereka secara emosi yang salah dengan menampilkan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka tentang masalah yang sedang mereka hadapi. Lalu pada CBT ini terdapat 3 hal utama nih teman-teman untuk menangani bulimia nervosa, yaitu ada edukasi mengenai bulimia nervosa dan juga penyebabnya, yaitu yang mana proses berpikir dan terdistorsi, lalu modifikasi perilaku pada penderita terkait diet yang terlalu ketat, mempertahankan perubahan posesif yang terjadi setelah intervensi berakhir. Nah, CBT ini juga akan menurunkan perilaku maladaptif pada penderita bulimia, yaitu makan secara berlebihan dan memuntahkan makanan melalui kristalisi distorsi kognitif pada penderita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu tentang binge eating. Baik, tadi kita telah mempelajari tentang eating disorder, yaitu ada anorexia nervosa dan ada bulimia nervosa. Sekarang kita akan mempelajari tentang eating disorder yang terakhir dari DSM-5, yaitu binge eating disorder. Menurut DSM-5, binge eating disorder adalah sebagai episode makan dengan porsi lebih besar dari apa yang kebanyakan orang dapat makan dalam periode waktu ataupun kondisi yang sama, diikuti dengan adanya perasaan kehilangan kontrol selama proses makan tersebut. Jadi disimpulkan binge eating disorder ini merupakan salah satu penyimpangan makan di mana penderita akan terus makan, bahkan dengan porsi banyak walaupun dia nggak lapar. Jadi biasanya orang binge eating disorder ini tuh punya hasrat untuk makan yang banyak. Simptom atau gejala binge eating disorder. Pada binge eating disorder ini memiliki beberapa gejala, yaitu mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang jauh lebih banyak daripada yang biasanya dimakan orang dalam rentang waktu yang sama. Biasanya dia akan menyendiri pada saat makan karena dia nggak pengen orang lain tahu bahwa dia tuh makan seberapa banyak. Selanjutnya makan lebih cepat dari biasanya. Nah, kenapa penderita binge eating disorder ini makan lebih cepat? Kemungkinan karena dia tidak pengen orang lain tahu seberapa banyak yang dia makan, maka dari itu dia makan lebih cepat agar makannya itu cepat habis dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Merasa jijik dengan diri mereka sendiri, tertekan, atau diganggu oleh perasaan bersalah. Setelah makan dengan porsi yang banyak, tidak dapat mengontrol nafsu makannya, dia akan merasa kesal terhadap diri sendiri. Kenapa aku makan sebanyak ini? Gitu. Untuk kriteria diagnostik pada binge eating disorder ini terdapat 4 kriteria, yaitu kriteria A, B, C, dan D. Pada kriteria A, episode binge eating, sebuah episode binge eating dikarakterikan dengan 2 hal sebagai berikut. Yang pertama, makan dalam periode waktu singkat dengan jumlah makanan yang lebih besar daripada umumnya dikonsumsi seseorang pada periode waktu dan kondisi yang sama. Yang kedua, kurangnya kemampuan mengontrol makanan dalam setiap episode, misalnya perasaan bahwa seseorang tidak bisa berhenti makan atau mengendalikan apa atau berapa banyak asupan yang dikonsumsinya. Untuk karakteristik yang B, episode binge eating berhubungan dengan 3 gejala sebagai berikut. Makan jauh lebih cepat dari biasanya, makan sampai merasa kenyang yang tidak nyaman, dan makan dalam jumlah besar meskipun secara fisik tidak merasa lapar. Untuk karakteristik yang C, timbulnya distres bermakna berkenaan dengan binge eating disorder. Untuk yang kriteria yang D, binge eating rata-rata terjadi setidaknya sekali seminggu selama 3 bulan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ratna. Selanjutnya adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi binge eating disorder atau BED. Gangguan perilaku makan BED ini lebih sering diderita oleh wanita dibandingkan pria. Walaupun dapat menyerang semua usia, BED ini lebih sering terjadi pada usia 20 awal. Faktor-faktor yang mempengaruhi BED, yang pertama, riwayat keluarga dekat yang mengidap BED, seperti orang tua atau saudara kandung. Nah, hal ini menandakan bahwa faktor genetik berperan dalam meningkatkan resiko seseorang untuk mengidap BED. Yang kedua, kebanyakan orang yang mengidap BED memiliki riwayat diet. Diet atau membatasi makan pada siang hari dapat mendorong seseorang
untuk makan pada malam hari, terutama bagi mereka yang memiliki gejala depresi. Yang ketiga, gangguan kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan dapat mendorong seseorang untuk makan agar merasa nyaman dengan masalah hidup mereka yang belum terselesaikan. Next. Treatment BED. Treatment BED ini ada 3. Yang pertama psikoterapi, medication, dan group and family therapy. Psikoterapi adalah jenis konseling individu yang berfokus pada perubahan pemikiran seseorang. Misalnya terapi kognitif dan juga terapi perilaku. Ini mencakup teknis praktis untuk mengembangkan sikap sehat terhadap makanan dan berat badan. Kemudian yang kedua, menurut FDA, ada obat yang bernama lisdexamfetamin yang sudah disetujui untuk mengobati gangguan makanan berlebihan. Kemudian yang ketiga, sama seperti treatment eating disorder yang lainnya, dukungan keluarga sangat penting untuk keberhasilan pengobatan. Baik, demikian presentasi kami yang bisa kami sampaikan tentang eating disorders, yang mana eating disorders tadi sudah dijelaskan secara lengkapnya, ada anoreksia, ada bulimia, dan ada binge disorders. Nah, apabila teman-teman mempelajari hal ini, jangan mendiagnosa diri sendiri ya teman-teman, tetapi teman-teman bisa memeriksa kepada pihak yang profesional atau kepada para ahlinya. Sekian dari kami, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya pada kolom chat.